Oke. Nah, maka dia akan masuk ke apa namanya, pilihan-pilihan bentuk dokumen yang kita butuhkan. Ya, pilihan-pilihannya bisa yang kosong, bisa bentuk esai, bisa bentuk laporan. Nah, di sini sudah disiapkan beberapa template, ya, beberapa template yang bisa kita adopsi. Oke. Nah, kemudian di sini juga bisa nampil dokumen-dokumen yang sudah kita pakai, yang baru kita pakai, ya, yang ada di drive kita. Oke. Nah, itu langkah pertama tadi. Nah, langkah ketiga, teman-teman, kita boleh ngambilnya dari drive, ya. Eh, Langkah ketiga ini mungkin agak panjang, tapi ada plus minusnya. Oke, kalau kita ambil dari drive seperti ini, oke, kita mau ngambil dokumen, kita tentukan dulu kita mau nyimpannya kemana. Oke, contohnya saya mau buat, di praktisi, ya. Oke, di folder praktisi mengajar, ya. Folder praktisi mengajar. Jadi saya boleh buat klik baru. Oke, kalau dari handphone juga ini bisa dilakukan, ya teman-teman. Klik baru, lalu kita pilih dokumen. Oke, lalu saya klik buat dan bagikan. Oke, nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau kita klik saya kasih judul sebentar, ya. Kita kasih judul seperti ini. Oke, materi 2, contoh. Ya, saya kasih judul. Kalau kita lihat di Google Doc, di Drive, kalau kita lihat di Drive, dia sudah muncul. Ya, dokumen kita sudah tersimpan di praktisi mengajar dengan nama materi 2. Oke. Nah, dari tiga cara tadi, teman-teman kasih komentar dong, kasih pendapat dari tiga cara yang sudah saya jelaskan tadi. Boleh dong kasih pendapat kira-kira apa plus minusnya gitu. Yuk, silakan. Nabil mungkin boleh. Kedengaran suara saya kah? Terdengar suara saya kan? Ada, Bu. Tadi kan saya sudah menjelaskan tiga cara untuk membuat dokumen Google Doc, ya. Nah, dari ketiga cara itu kasih tanggapan dong, kira-kira apa kelebihan kekurangannya atau bagaimana tanggapan kalian tentang ketiga cara itu. Oke, Vicky boleh? Vicky? Atau saya kecepatan ya menjelaskannya? Enggak kan? Vicky? Izin, Bu. Eh, Kalau untuk di komputer itu bisa langsung dari Google-nya kan, Bu. Kalau untuk Android itu harus di-download juga, Bu. Nggak bisa lewat Google. Ya, sebenarnya bisa juga. Kalau kalau dibuka dari Chrome coba. Kalau bukanya dari Chrome, nggak bisa ya, Nabil. Coba dites dulu. Bisa, Buka. Bu. Cuman fiturnya terbatas kayaknya, Bu. Waktu itu harus wajib download pakainya, Bu. Tapi bisa digunakan secara offline kan? Eh, Kalau offline belum pernah nyoba sih, Bu. Waktu itu online, Bu. Oke, jadi itu bisa kita gunakan secara offline. Nanti saya coba jelaskan ya bagaimana cara menggunakannya. Bisa digunakan secara offline, ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin masing-masing teman-teman boleh dicoba dulu sebentar di situ di komputernya atau di handphonenya. Buka dari Chrome, ya. Buka dari Chrome. Mau dari handphone, mau dari komputer. Itu masing-masing teman-teman buka satu dokumen. Oke, satu dokumen. Kasih namanya eh, apa namanya modul modul pembelajaran perangkat keras komputer, ya. Masing-masing teman silakan buka dulu satu dokumen dengan judul modul pembelajaran perangkat keras komputer. Oke,
modul pembelajaran perangkat keras komputer. Ya, masing-masing teman-teman. Silahkan. Mau dari handphone, mau dari laptop, coba aja dulu. Oke, baik teman-teman. Teman-teman yang sudah selesai, tolong kirimkan linknya sama saya. Ke chat. Tolong kirimkan linknya ke chat dengan cara klik bagikan. Ya, kalau di handphone posisinya juga pasti ada bagikan ya. Klik bagikan. Oke. Sekali lagi, tolong kirimkan ke saya yang sudah selesai tadi dengan cara klik bagikan. Lalu ini diganti, boleh diganti teman-teman, kita ganti menjadi siapa saja yang memiliki link. Ya, kalau mungkin teman-teman di situ dibatasi, kalau ini coba kita ganti siapa saja yang memiliki link. Kemudian hak aksesnya adalah pelihat. Oke, silakan salin linknya, lalu kirimkan ke kolom. Oke, sekali lagi teman-teman yang sudah selesai tadi membuat dokumen, silakan klik bagikan. Oke, lalu pilih ini akses umumnya, klik siapa saja yang memiliki link, lalu pastikan ini posisinya terlihat, lalu salin link, kirimkan ke chat. Oke, Nabila sudah sampai ya dengan Nabila. Saya mau cek dulu. Oke, Nabila sudah sampai. Oke, lain. Oke, Nabil Makarim juga sudah. Oke, kalau dari handphone dia ada titik 3 ya teman-teman. Ada titik 3 di sudut kanan atas. Lalu pilih bagikan. Dari handphone ya. Di sudut kanan atas lalu pilih bagikan.
Oke, Nabil sudah. Oke, Revi juga sudah. Oke, Iqbal juga sudah. Oke, Rizky Wulandari. Oke, mantap ya. Teman-teman sudah bisa ya. Oke, baik. Nah, saya kembali ke apa saya ya, ke modul saya ya. Nah, teman-teman, seperti kata Nabil tadi, kalau kemarin Nabil sudah membuatkan sebuah proposal ya. Nabil dan Nabil sudah membuatkan proposal dengan menggunakan Google Doc ya. Sebenarnya menggunakan Word juga bisa. Nanti teman-teman boleh pilih mana yang lebih nyaman untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, di sini teman-teman kita coba membuat judul ya, modul seperti yang ini. Saya kasih dulu judul seperti ini ya. Sama caranya sama aja dengan aplikasi lain. Oke, ini boleh kita klik seperti ini karena ini judul. Lalu saya pilih eh, jangan dulu mang. Oke, nampak layar saya, teman-teman? Nampak, Bu. Maaf tadi ada sedikit hang. Oke, nah ini teman-teman biasanya kalau ada kesalahan pengetikan ya, kalau ada kesalahan pengetikan, biasanya Google langsung akan mendeteksi bahwasannya itu salah ya. Seperti saya ini ada perangak gitu ya, jadi dia akan mengarahkan ke kata yang benar ya. Jadi kita tinggal klik ini. Nah ini kita mau buat jadi judul, coba lagi aja. Kita mau buat jadi judul teman-teman. Ini bisa kita blok, lalu kita pilih ini teks ya, teks seperti ini, lalu kita pilih judul. Oke, judul pertama, judul besar, kita terapkan. Oke, nah, dia akan otomatis apa ya berubah menjadi lebih besar, ya. Oke, nah tapi kalau misalnya judul huruf besar semua ya, saya ulang dulu. Oke, saya hapus. Oke, nah untuk membuat perataan, ya kita ini bisa buat perataan. Biasanya kalau judul perataannya apa ya, teman-teman? Kalau judul biasanya perataannya apa ya? Rata tengah, Bu.
ya, atau center ya. Nah, kita boleh buat perangkatannya seperti ini. Kita pilih perangkat tengah. Oke. Nah, lalu kita akan membuat subjudul, contohnya apa namanya, perangkat masukkan, ya, masukkan. Nah, kita blok lagi, kita kasih dia judul kedua, gitu ya, judul. Nah, oke, dia seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, untuk mencari apa namanya, perangkat-perangkat sejarah, memasukkan artikel ke sini, kita boleh cari, kita boleh sisipkan, mau gambar, mau teks, kita boleh sisipkan dengan memanfaatkan Google. Ya, caranya seperti ini. Contoh, kita mau ngambil, kita sisipkan, kita masukkan gambar, ya. Kita masukkan gambar, ini dari sisipkan atau insert, kita masukkan gambar, pilih gambar. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk mengambil gambar. Ini ada dari upload komputer atau kita dari perangkat kita. Maksudnya gambar, kalau gambar itu sudah ada di perangkat kita, boleh kita menguploadnya dari sana, mau baik itu di handphone maupun di komputer sendiri. Nah, lalu ada dari telusuri internet. Ya, salah satu keunggulannya ya ini telusuri internet ini, dia akan nanti connect otomatis ke search engine-nya Google. Ya, kemudian kita bisa ngambil dari Drive. Ya, teman-teman, ngomong-ngomong, sudah pernah pakai Drive? Yang sudah pernah coba ketikkan lagi angka 3 ya. Yang sudah pernah angka 3, yang belum pernah angka 0. Sudah pernah pakai Drive? Yang sudah 3, oke, Reni sudah. Oke, Nabil sudah. Oke, rata-rata sudah pernah ya. Alfi, oke. Oke, baik ya. Rata-rata sudah pernah menggunakan Drive ya. Nah, berarti sudah paham seandainya kita memasukkan gambar dari Drive ya. Oke, contoh kita memasukkan gambar tadi ini, sisipkan, pilih gambar, lalu kita boleh ambil dari Drive atau kita boleh ngambil dari Google Foto. Ya, Google Foto. Teman-teman, sekarang kalau foto, kalau kalian punya dokumentasi foto disimpan kemana? Kalau kalian punya foto-foto, nyimpannya kemana? Paling sering nyimpannya kemana? Galeri, Bu. Boleh diketikkan kemana? Kalau teman-teman punya foto, ya, baik itu yang kalian foto menggunakan kamera sendiri atau mau yang dikirim teman-teman dari WA, dari mana-mana, biasanya nyimpannya kemana? Ke galeri, Bu. Dari handphone ya? Galeri di handphone ya? Iya, Bu. Teman-teman tahu nggak bahwasannya Google Foto ini bisa kita set dengan menggunakan Google Foto, kita boleh men-set supaya foto-foto kita itu otomatis disimpan ke Google Foto. Jadi apa namanya? Oh sorry, pertanyaan kedua tadi, kalau kalau dokumennya, kalau galerinya penuh, dia apain? Foto-fotonya dia apain? Dihapus, Bu. Hapus. Ada nggak yang posting ke sosial media? Simpan di sini dulu biar ada kenangan bersih-bersih. Ada, Bu. Ada. Nah, tapi secara tidak sadar sebenarnya kalau kita masukkannya ke media sosial itu kualitas gambarnya itu lebih rendah, jadi rendah ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ada sih, ada pengaturan di handphone kita itu bagaimana caranya supaya foto-foto kita itu tersimpan otomatis ke Google Foto ya. Seperti saya, kalau saya tes di sini, oh ya, eh, ya, jadi foto-foto saya tersimpan otomatis ke Google Foto, jadi saya nggak perlu takut untuk menghapusnya, nggak perlu disimpan dulu ke media sosial supaya apa namanya, supaya menjadi kenangan, membersihkan memori, tidak ya. Cukup saya setting di handphone saya ya supaya menggunakan Google Foto. Nanti teman-teman coba di otak-atik Google Fotonya ya dari handphone, nah dia otomatis tersimpan ke sini. Oke, otomatis dicadangkan. Jadi kalau kita hapus pun yang di handphone, nah, nampak ya? Nampakkah ini foto-fotonya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Izin saya ganti share screen-nya. Oke. Ini sudah nampak?
Nampak Bu. Oke. Sekali lagi, kalau dari handphone ada namanya yang Google Foto ya. Google Foto seperti ini. Ya, Google Foto seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya foto-foto ini saya simpan otomatis ini dari handphone. Nah, tapi bisa saya buka dari desktop ya, karena dia memang otomatis tersimpan. Jadi kalau dari galeri saya hapus, tidak ada masalah, foto ini sudah tersimpan otomatis ya. Memang kapasitas penyimpanan kalau kita pakai Gmail ya, pakai akun Gmail hanya 5 GB ya, 15 GB seperti ini ya. Hanya 15 GB. Nah, saya udah overload ini sebenarnya. Overload 16,2 GB. Jadi ya beruntung kami guru ya punya akun akun pendidikan yang sampai 100 giga, jadi bisalah menyimpan dokumentasi-dokumentasi. Ya, apalagi saya gemar kalau ada apa ya, kalau belajar sering didokumentasikan. Oke, nah itu teman-teman ya. Nanti coba di otak-atik handphonenya bagaimana cara mencadangkan foto otomatis. Jadi dan foto ini pun ada pilihan apakah gambarnya nanti kita perkecil untuk menghemat ruangan atau kita biarkan dengan ukuran aslinya. Ya, kita biarkan dengan ukuran asli. Nah, kalau saya sih lebih memilih membiarkan dengan menggunakan ukuran asli. Kalau ternyata drive saya kurang, ya nggak apa-apa, saya buat lagi email yang baru gitu ya. Oke, nah lanjut kita kembali lagi ke artikel tadi. Sekali lagi disisipkan, kita boleh masukkan dari komputer, dari internet, dari drive, dari Google, kemudian atau alamat link, oke? Atau kita klik kamera. Kalau di handphone, kalau kamera otomatis menghidupkan kamera ya. Nah kalau di laptop mungkin ada tambahan settingan lagi. Oke, nah saat ini saya ingin mencoba masukkan satu foto dari internet. Saya klik telusuri. Oke, contoh kita mau buat perangkat masukan gitu ya. Ini sudah muncul ya yang sebelah kanan ini teman-teman. Perangkat masukan, perangkat keras. Nah, kalau sudah ada ini, nah udah muncul ini contoh-contoh gambarnya. Oke, kita tambahkan aja. Kita klik, kita pilih mana yang akan kita masukkan, lalu sisipkan. Oke, kita sisipkan. Nah, ini sudah ada beberapa gambar, misalnya keyboard. Nah, kalau mau memperkecil, boleh kita perkecil dengan klik gambarnya. Lalu kita kecilkan seperti ini. Saran teman-teman, kalau mau memperkecil, memperbesar gambar ya, saran sebaiknya ambil dari sudut seperti ini. Ya, dibanding model seperti ini. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Oke. Nah, teman-teman kira-kira kenapa itu ya? Oke, coba teman-teman perhatikan ya, kalau saya memperkecilkan gambar ini, saya ambil dari sudut seperti ini, tarik gerak. Oke, ini dia. Atau daripada kalau saya buat, saya coba lagi, saya sisipkan gambar yang sama. Oke, lihat dia. Oke, dibanding dengan kalau saya klik ini dari atas, dari samping, gambar satu lagi tadi kan ya? Ya. Oke, sekali lagi ya saya ulang. Saya klik dari kiri dari sudut langsung tarik daripada dibanding seperti ini. Saya tarik ini, saya tarik ini. Oke, kira-kira apa bedanya ini teman-teman? Oke, bisa nampak nggak gambarnya? Bu. Ah, kira-kira apa bedanya ya?
Kenapa tadi saya sarankan kalau mau narik gambar itu tarik dari sudutnya. Oke, ada nampak nggak bedanya? Mana lebih Ada terang? Bu. Yang atas atau yang bawah? Yang atas Bu. Atas ya. Sampai ya. Nah, yang atas ini kan lebih terang, padahal ini lebih besar sebenarnya gambarnya. Ya. Nah, biasanya ya kalau kita mengecilkan gambar seperti tadi yang saya buat, ditarik dari atas, samping lagi, itu akan lebih banyak menghilangkan kualitas gambar daripada kita tarik langsung sudutnya seperti ini. Ya, dan ini ada tadi yang BP apa namanya bopeng dia, ada yang kepanjangan, posisi bentuknya udah kurang bagus gitu. Nah, tapi kalau kita ngambil sudutnya seperti ini biasanya resolusi antara height dan weight-nya itu masih apa namanya perbandingannya masih sama seperti gambar aslinya, gitu ya. Nah itu hanya sebuah tips aja. Oke, saya hapus. Oke, ini saya taruh di bawah. Oke, sama teman-teman kalau kita ingin memasukkan dia ke tengah center, kita klik gambarnya lalu pilih center seperti ini ya. Oke, nah ini ada keyboard ya. Sekarang ada keyboard, teman-teman. Saya ingin membuatkan penjelasan tentang keyboard ya, tentang keyboard ini. Nah, lalu kita boleh menyisipkan juga. Oke. Oke. Aduh, maaf ya. Nampak presentasi saya, teman-teman? Enggak, Bu. Nggak ketemu ya. Sudah nampakkah? Teman-teman sudah nampak? Sudah Bu. Teman-teman, kalau kita ingin apa namanya ya menambahkan penjelasan tentang keyboard seperti itu ya. Nah, kita boleh mengambil juga artikelnya dari Google. Ya, kita ambil artikel tentang keyboard ini.
Contoh kita ambil dari eh, dari alat. Nah, lalu kita pilih ini pelajari. Nah, kita pelajari atau kalau bahasa Inggris misalnya apa ya? Explore gitu ya. Explore ini pelajari. Oke, nah, lalu di sini akan muncul apa namanya? Kita untuk menelusuri topik-topik tentang keyboard. Nah, kita boleh buat seperti ini. Contoh keyboard kita ketikkan atau fungsi keyboard ya. Keyboard. Ini pada komputer. Nah, kita boleh ambil seperti ini. Nah, kita akan diarahkan ke beberapa hasil penelusuran. Nah, teman-teman, nah contoh kita ambil yang satu ini, yang kita klik ini, salah satu dari portal Bank Kabarat ini ya. Kita boleh atau dari portal www.merdeka.com, kita klik. Oke, nah lalu, nah teman-teman boleh menggunakan ini saya rasa nanti untuk modul ke siswa ya. Jadi kita membatasi, kita langsung memberikan apa namanya alamat-alamat situs ke siswa supaya mereka fokus mendapatkan informasi dari sumber yang lebih jelas ya, sumber yang lebih relevan. Jadi nggak mencari sendiri mereka artikelnya, tidak mencari sendiri mereka sumbernya. Kalau ini kira-kira nggak cocok, nah kita boleh ganti aja gitu. Jangan pakai yang sumber ini, kita ambil dari sumber yang lain. Contoh kita ambil dari sini. Oke, ini ada artikel. Nah, contoh kita ambil ini, kita ambil beberapa paragraf yang ada di sini, kita copy ya. Copy shortcutnya apa ya? Copy teks shortcutnya kira-kira apa ya teman-teman? Ada yang tahu shortcut atau cara cepat copy teks? Apa? Kontrol C ya. Ini kita kontrol C atau ya, klik kanan salin gitu ya. Nah, lalu kita pindahkan ke sini, kontrol V. Oke, nah, ini muncul seperti ini. Teman-teman, kita boleh blok ini, kita boleh blok, lalu kita arahkan ke sini ya. Karena kita tadi ngambil apa namanya artikelnya dari portal Bank Kabarat ini, kita arahkan ke sini lalu kita ketik tanda petik ini. Oke, nah otomatis teman-teman artikel kita ini akan dibuatkan dirujuk, akan dijelaskan rujukannya dari mana, kita ketik dari mana. Ini akan muncul ini ya. Jadi ya kita nggak jadi plagiator gitu ya, kita nggak menjadi orang guru yang memplagiat karya orang, nah, karena kita melampirkan dokumennya. Nah di sini jelas kapan kita ambil dia, kemudian diakses tanggal berapa, bahkan harusnya jamnya biasa. Ini di sini tertera kapan artikel itu dibuat dan kita mengaksesnya kapan, di tanggal 16 Mei 2023. Pas ya sekarang tanggal 16 ya. Oke, nah itu dia. Jadi seandainya ini dibagikan ke siswa gitu ya, mereka bisa mengklik hyperlink ini gitu. Mengklik hyperlink ini maka dia akan pergi ke artikel yang tadi, artikel ini. Ya. Nah, ini salah satu cara membuat modul ajar yang mudah ya. Jadi nggak perlu kita ketik-ketik lagi semua isinya gitu ya. Nggak perlu kita cari-cari lama, kita hanya membuatkannya. Oke, nah kemudian teman-teman, ini bisa saya bagikan. Saya ingin kita berkolaborasi. Ya, saya ingin kita berkolaborasi membuatkan artikel ini. Caranya seperti tadi, saya ingin membagikan ke teman-teman seperti ini. Lalu saya pilih kalau tadi penglihat ya, tadi teman-teman hanya bisa melihat. Nah ini saya ganti, nggak usah dulu sebelum berkolaborasi. Saya ingin teman-teman memberikan komentar. Ya, silakan berikan komentar. Saya klik pelihat ini, saya ganti menjadi komentar, saya salin. Teman-teman tolong berikan komentar, buka link saya, berikan komentar boleh di gambarnya, boleh di teksnya. Oke, silakan teman-teman. Oke, sudah ada yang bergabung ya, sudah ada yang membuka. Oke. Cara memberikan komentarnya, ya. Cara memberikan komentarnya boleh dulu di. Ini layar saya nampakkah?
Nampak, Bu. Nampak ya? Oke, karena tadi mungkin saya takut saya salah share. Nah, cara mengomentarinya boleh contoh ya, blog ini, blog tahap teks ini. Lalu klik ada di sini mode saran seperti ini. Oke. Oke, nah ini ada muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Teman-teman boleh kasih komentarnya, tambahkan komentar. Ya, tambahkan komentar. Contoh judulnya terlalu besar, contoh ya. Klik komentar. Oke, nah kalau saya buka di artikel aslinya, oke, ini muncul komentarnya teman-teman. Nah, ini judulnya terlalu besar. Kalau saya klik ini, nah dia otomatis diblok. Oh, yang berwarna kuning ini katanya terlalu besar judulnya. Oke, silakan teman-teman kasih komentar dulu dengan karya artikel yang sederhana ini. Oke. Belum ada yang nyampe nih komentarnya. Oke, sudah ada Vicky, semangat ya. Semangat ya. Oke, ini saya balas dulu si Vicky-nya ya. Terima kasih. Oke. Lain. Nah, jadi teman-teman model ini boleh kita kira-kira kemana ya boleh kita lakukan metode ini ya kalau dalam pembelajaran ya. Kalau dalam pembelajaran kira-kira dalam hal apa ya ini metode yang saya jelaskan ini bisa kita lakukan sama anak-anak di kelas. Ada yang tahu? Kasih pandangan dong kira-kira metode ini boleh kita terapkan di kelas dalam hal apa? Oke, teman-teman, kita boleh memberikan siswa tugas ya. Kita boleh memberikan tugas ke siswa, lalu kita koreksi. Yang kita koreksi, nah kita lihat apa sih yang kurang seperti kata Nabil ini gambarnya kurang menarik, boleh diperbaiki ya gitu nah. Jadi ya anak-anak kita boleh memberikan mengoreksinya dan catatan koreksi kita itu tetap ada gitu. Ketimbang kita mungkin kita kasih tugas ke siswa menggunakan buku ya. Di buku kita koreksi memang kita kasih komentar, review gitu ya. Tapi buku itu nanti bisa koreksi itu mungkin bisa rusak, hilang gitu ya. Tapi dengan hanya dokumen seperti ini, mungkin portofolionya lebih lengkap. Oke. Nah, Nabil sudah bilang gambarnya hilang, gambarnya kurang menarik. Coba perbaiki dengan ini, boleh dikasih saran ya. Seorang guru memberikan saran ke muridnya dengan cara seperti ini. Oke. Nah, lalu sangat bagus kata Rizky. Nah, ini berupa pujian ya. Ini bisa kita terapkan di kelas saat siswa kita mengerjakan tugasnya menggunakan dokumen ini ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah berkontribusi. Nah, lalu saya mau ganti lagi kalau tadi teman-teman saya kasih izin untuk berkomentar. Saya ingin ajak teman-teman berkolaborasi. Ya, ingin ngajak teman-teman berkolaborasi bagaimana mengelola modul pembelajaran ini. Sama-sama mengelola. Oke, kembali lagi saya bagikan caranya tetap saya bagikan. Kita ganti pengkomentar menjadi editor. Ya, menjadi editor. Lagi saya salin lagi linknya teman-teman atau refresh, silahkan di refresh dulu, silahkan di refresh
apa namanya tampilannya. Lalu boleh teman-teman sama-sama kita ngerjakan. Ada yang membuat, silakan ini ditambahkan perangkat masukannya apa-apa saja. Oke, boleh kayak tadi mouse, apalagi ya perangkat masukan. Nah, lalu masukkan lagi nanti buatkan judul perangkat keluaran. Ya, buatkan perangkat keluaran. Kemudian perangkat apa lagi ya? Perangkat processing, ya, process device dan perangkat penyimpanan, storage device. Oke, saya mau lihat siapa nih yang membuat subjudul, siapa yang membuat artikelnya. Oke. Oke, masing-masing orang bisa ambil cek dari sini. Cek dulu di sini ya. Oke, masing-masing orang. Boleh minta lagi linknya. Oh ya, boleh. Kasih lagi ya. Oke, silakan teman-teman. Oke, masing-masing coba buatkan satu perangkatnya, kemudian satu artikelnya ya. Oke, kalau dia membuat subjudul, tolong jadikan dia sebagai subjudul seperti yang saya buat tadi. Oke, sekalian dibuatkan ininya ya, artikelnya diambil dari mana? Oke. Oke, Rizky sudah mengedit ya. Rizky sudah mengedit. Ya, oke. Ya, ada yang sudah mengotak-atik catatan kakinya ya. Boleh. Ada yang sudah membuat, oh ya, apa istilahnya nih? Dari sini ya. Si Rizky ya, maksudnya si Rizky nih. Oke, Nabi.
Oke, yuk, jangan lupa masukkan artikelnya ya. Silakan dimasukkan artikelnya dan jangan lupa membuat sumbernya. Ini dihapus tadi, sumber saya dihapus ya. Oke, buatkan artikelnya dan jangan lupa melampirkan sumbernya dari mana. Ya, sudah bergabung di pas saya ini ada sekitar 21 orang yang sudah membuka dokumen ini, ada 21 orang. Sementara jumlah kita berapa ya? Oke, teman-teman sudah ada beberapa orang yang ini ya. Tapi belum ada nih yang memasukkan artikelnya, sumbernya. Malah sumber yang saya buat hilang malah. Yang sumber yang saya masukkan hilang. Yang sedang ngisi ini belum belum ada yang buatkan sumbernya. Silahkan dimasukkan